Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam pembelajaran kita pada kali ini tentunya adalah tentang firman Tuhan. Karena pentingnya kita belajar dan terus belajar untuk mengenal firman Tuhan supaya kita itu mengetahui apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita dalami dan perlu kita pelajari. Sehingga pada hari ini saya mengajak kita semua untuk lebih fokus dalam pembelajaran kita, yaitu tentang firman Tuhan pada hari ini. Yang temanya adalah apa itu iman. Jadi saudara-saudara kita terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, jadi iman itu jangan disalahartikan, karena banyak orang tidak mengerti. Asal taunya iman. Ya, contoh misalnya ketika kita atau dimanapun kita berada, ya, misalnya kita mengingini sesuatu atau kita misalnya ingin pergi ke pasar untuk beli baju, ya, tapi teman-teman atau ada saudara kita yang melarang misalnya atau menegur kita karena memang situasinya misalnya pada saat itu misalnya ada informasi di suatu tempat pas tepat jalan menuju ke pasar misalnya ada tawuran atau apa, jadi saudara teman kita itu menegur misalnya kalau bisa kak atau adik atau teman, kalau bisa jangan dulu pergi karena ini sangat berbahaya. Tapi biasa orang tidak paham, tidak mengerti. Ya. Biasa orang bilang, kamu percaya tidak sama Tuhan? Biasa kan orang bilang begitu. Kita imani saja. Ya. Kalau kita mengimani Tuhan, maka kita tidak akan terjadi apa-apa. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ya, kita itu diberikan pikiran, akal untuk berpikir. Jadi tidak semuanya Tuhan itu lakukan apa yang kita inginkan. Itu gunanya kita diberikan akal untuk kita berpikir. Ya. Karena kita sudah tahu bahwa ada tawuran. Ya. Tentu tidak memungkinkan kita untuk melalui jalur itu. Jadi jangan hanya mengenalkan yang penting kita mengimani Tuhan. Maka kita tidak apa-apa, kita akan dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Tapi masalahnya, kamu akan melewati jalan itu. Kalau kamu lewat itu otomatis, ya, tidak perlu dipelajari lagi. Tidak perlu kita mau cari-cari atau belajar di mana tentang hal begini. Itu sudah otomatis kita akan terkena dampaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang saya mau bahas pada kesempatan ini tentang apa itu iman. Ya, iman itu terdiri dari dua hal, yaitu perbuatan dan agama. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jangan misalnya ketika kita dalam situasi atau kondisi yang tertekan, kita selalu bilang kita percaya. Ya. Kita percaya ketika misalnya pada saat gempa di dalam rumah, misalnya contoh, padahal ini gempa ini istilahnya sudah besar sekali dan otomatis itu rumah akan runtuh. Tapi dia bilang, ya biasa orang tidak, karena saking imannya, saking begitu dia percaya dengan Tuhan, dia katakan, saya percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Tapi ini kan masalahnya di gempa ini, Pak. Jadi kita ini diberi akal, diberi pikiran, bagaimana satu-satunya cara kita harus keluar dari rumah. Jangan hanya modal percaya. Artinya iman itu harus disertai dengan perbuatan.
Kamu percaya, iya kamu percaya Tuhan akan menyelamatkanmu. Tetapi kamu harus lakukan yang pertama, kamu harus keluar dari rumah. Itulah satu-satunya perbuatan. Bukan yang modal percaya, tapi kamu masih berada di tempat itu. Otomatis kamu akan ditindis oleh runtuhnya bangunan-bangunan tersebut. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita berbicara tentang iman, yaitu agama, iman dalam agama itu bagaimana iman itu seperti dalam hukum Taurat. Mereka akan melakukan peraturan-peraturan atau hukum-hukum di dalam agama tersebut. Seperti contoh, yang ini haram, yang ini tidak. Yang ini boleh dilakukan, yang ini tidak boleh dilakukan. Yang ini boleh, makanya ini tidak. Ya, itu adalah hukum-hukum dunia. Itu adalah hukum-hukum yang dibuat oleh agama itu sendiri. Ya. Tetapi iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatan atau melakukan kehendak Allah. Hukum-hukum Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman menurut Alkitab ya harus ada perbuatannya. Mari kita buka dalam Yakobus 2, 14, 26. Di dalam ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah ini, ya. Jadi, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa dia punya iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan, artinya iman yang ia percaya, ya. Tapi tidak ada yang ia lakukan dalam tindakan perbuatan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang ia imani. Artinya dia berkata saya percaya Tuhan, tetapi setiap hari ia mabuk, minum miras, merokok, berbuat zina. Itu bukan iman, saudara. Kau sudah mendustakan Tuhan, memalukan sekali. Kau sudah merusak kodrat Allah. Jadi jangan mengatakan iman, jangan mengatakan percaya Tuhan kalau perbuatanmu tidak ada atau tidak sesuai dengan firman itu. Jadi pertanyaannya, dapatkah iman itu menyelamatkan kamu? Tentu tidak. Setan pun bisa, dia berkata saya percaya Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah kamu berbuat? Apakah kamu melakukan hukum Allah dan kebenarannya? Tentu kita tahu hukum-hukum Allah itu, saudara, itu bertentangan dengan dunia. Contohnya dalam 10 perintah Allah. Saya kira saudara tahu semua ini kalau saudara adalah orang Kristen. Ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ketika ia berbicara dan percaya kepada Tuhan setiap hari, dia berdoa 10 kali satu hari, pergi gereja setiap hari Minggu, pergi di persekutuan. Baru di tempat lain dia berdusta, berbicara buruk, keburukan orang lain. Setiap hari dia memfitnah, menipu orang, bawa perempuan sana sini. Itu bukan iman, saudara. Kamu sudah merusak kehidupanmu sendiri. Itu sudah merusak hubunganmu dengan Tuhan. Dan itu tidak mungkin menyelamatkan, malah membawamu pada kebinasaan. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Jangan berkata saya memiliki iman, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara tidak memiliki perbuatan yang seturut dengan firman itu, atau apa yang saudara imani itu, tentunya Yesus Kristus. Ketika saudara mengimani Yesus Kristus, tentu saudara melakukan apa yang ia ajarkan, yang ia perintahkan. Sehingga ketika iman saudara disertai dengan perbuatan, maka perbuatan itulah atau iman itulah yang menyelamatkan saudara. Ya, saya kira saudara kalau orang Kristen itu
pasti tahu. Karena yang saya lihat itu banyak kejadian-kejadian seperti ini, Bapak Ibu. Baru saja mengenal firman itu, baru ya istilahnya masih samar-samar. Pergi misalnya pergi ke pasar dalam nama Yesus, pergi beli ini misalnya, atau pergi di jalan-jalan dalam nama Yesus, sebelum naik motor dalam nama Yesus. Banyak saya temui hal-hal seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah dia melakukan hukum Allah atau tidak? Itu yang menjadi persoalan bagi kita. Tapi syukur, ya, syukur misalnya apa yang ia lakukan itu benar-benar dari dalam hati. Benar-benar ia mengimani itu Tuhan, bukan hanya pada saat waktu itu, tetapi dalam tindakan perbuatannya ia tunjukkan bahwa apa yang ia katakan, bahwa saya percaya Yesus, saya percaya dalam nama Yesus, maka itu sesuai dengan tindakan dan perbuatannya. Dan itu pun kita bisa lihat, saudara, dalam tindakan dan perbuatan. Ketika ada orang itu mengatakan percaya kepada Yesus, mengimani Tuhan Yesus, kita bisa lihat dalam perbuatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat 26, kita teruskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itu tidak ada nilainya, saudara. Itu hakikatnya nol, mati, tidak ada gunanya. Ya, kalau iman tanpa perbuatan itu mati, tidak bisa memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tapi kalau iman itu disertai dengan perbuatan, maka ia memberi hidup, memberikan kita harapan. Itu bisa dilihat dalam tindakan perbuatan seseorang. Ketika dia memiliki iman yang sesuai dengan firman Tuhan, maka ia akan melakukan hukum-hukum Allah. Tapi ada juga orang yang berbicara tentang firman Tuhan, tetapi dia masih saja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah itu sendiri. Saya tidak tahu apakah karena situasi atau kondisi yang menekan, yang mendorongnya untuk terpaksa melakukan hal-hal tersebut. Tapi yang jelas, saudara, di dalam perbuatanlah kita bisa mengenal dan mengetahui iman seseorang. Iman kita itu kita bisa lihat dalam perbuatannya. Jadi selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih kita berbicara tentang iman, ya. Selanjutnya kita buka lagi di Galatia 2 ayat 16. Di dalam ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kamu pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, artinya hukum-hukum agama. Itu yang dibuat oleh dunia, orang-orang manusia. Jangan makan ini, jangan makan itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak larangan, banyak sekali, banyak hal. Tetapi hukum-hukum Allah itu, saudara, ketika kita melakukannya, maka kita akan dibenarkan, ya, karena kita memiliki iman. Jadi, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, jadi kita memiliki iman, ya, maka kita akan dibenarkan oleh perbuatan kita, saudara. Sehingga sebenarnya saudara-saudara kita orang Kristen, sebenarnya sangat penting sekali untuk kita mendalami tentang kitab, supaya kita bisa mengerti dan memahami
yang terkandung dalam Alkitab itu firman-firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak paham. Seperti yang tadi saya bilang itu, banyak orang yang hanya mengandalkan dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya mengimani Tuhan Yesus. Tapi masalahnya saudara, apakah yang kamu katakan, yang kamu sampaikan, yang kamu percaya, Tuhan berkenan tidak? Karena Tuhan itu bukan melihat hanya pikiran, Tuhan itu melihat jauh ke dalam hati. Itu yang dia lihat, saudara. Karena kadang orang berkata haleluya memuji Tuhan, tapi hatinya masih kotor, hatinya masih penuh dengan iri, dengki, sombongan, egoisan, kebencian, dan banyak hal lain. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, saya yakin kalau saudara itu mendalami, menggali terus tentang firman Tuhan, saudara tidak sesat, saudara tidak dibutakan oleh pikiran saudara sendiri. Kalau saudara membaca Alkitab, menggali firman Tuhan, pikiran dan akal sehat kita itu bersihkan, dibenarkan, diarahkan, sehingga kita memiliki pengertian tentang kebesaran Tuhan, kehendak Allah, tentang kerajaan Allah. Itu akan diberitahukan kepada kita, kepada orang-orang yang percaya dan mengimani Tuhan itu dengan benar, yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang terkandung juga dalam iman. Ya, ada 3 hal yang terkandung dalam iman kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus. Satu adalah persetujuan pikiran. Ya. Yang kedua adalah pengharapan. Yang ketiga adalah keselamatan. Itu menurut Alkitab, ya, bukan menurut siapa-siapa, saudara. Ini adalah menurut Alkitab. Persetujuan pikiran, ya. Artinya iman itu ketika kita berpikir, Tuhan saya percaya bahwa kuasa-Mu benar-benar nyata dan terjadi dalam kehidupan saya. Saya akan dibebaskan, saya akan dipulihkan, saya akan disembuhkan. Itu atas persetujuan pikiran saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati, maka akan ada satu koneksi bekerja. Hati bekerja dan bersatu dengan pikiran. Memuji Tuhan, itu akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Artinya kuasa Tuhan akan dicurahkan, dinyatakan, dan Tuhan berkenan kepada saudara. Sehingga demikian, ada pengharapan muncul dan tumbuh. Dan itu yang disediakan oleh Allah bagi kita. Karena kita percaya dan mengimani Tuhan dengan hati. Dan atas persetujuan pikiran kita. Menyembah Tuhan itu bukan hanya dengan hati saja, tetapi harus dengan pikiran kita. Ya, hati membuat keputusan, pikiran kita juga harus bekerja. Sehingga kemudian memiliki harapan. Dan dengan harapan itu yang Tuhan sediakan untuk kita yang beriman dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Artinya kita melakukan segala kehendak dan perintah. Kita memiliki harapan di dalam. Itu apa? Satu, saudara. Yaitu keselamatan kekal. Itu adalah harapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi 3 hal ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, iman itu bukan melakukan hukum agama atau hukum Taurat, ya, tapi karena melakukan hukum-hukum Allah.
itu adalah iman yang dinyatakan dalam perbuatan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, khususnya kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara pengikut Kristus, ya, semoga apa yang saya sampaikan, yang saya bahas pada hari ini, itu bisa memberikan dampak yang baik untuk iman saudara dan memberikan suatu pengertian yang baru dalam kehidupan saudara, ya, atau ini bisa menguatkan saudara atau suatu jalan yang baru untuk dimana di hari-hari yang akan datang teman-teman atau Bapak Ibu bisa lebih hati, lebih semangat dalam mencari kebenaran, lebih semangat ya dalam mengikuti ibadah-ibadah persekutuan di gereja atau kelompok-kelompok kecil, atau terus menggali tentang firman Tuhan, lebih semangat membaca Alkitab. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita selalu bergumul dalam suatu persekutuan rohani, supaya iman kita itu tidak layu, iman kita itu tidak mati, tapi terus bertumbuh dan berkembang menjadi iman yang benar-benar percaya, bukan hanya dengan perkataan ucapan saja, tetapi juga dalam tindakan perbuatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga isap ini bisa memberi manfaat untuk saudara semuanya, dan semoga saudara semuanya dimanapun berada selalu diberkati dengan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam.